Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitri Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 2186206149 dari Prodi PGSD kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena siklus air dalam mata kuliah media pembelajaran. Pertemuan 7. Mengembangkan media pembelajaran berbasis mikroskop PowerPoint. Kompetensi dasar 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan perkuliahan: melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Judul materi: siklus air dan dampaknya bagi makhluk hidup. Siklus air dan dampaknya terhadap makhluk hidup. Siklus air terjadi tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama yaitu evaporasi atau penguapan. Dalam evaporasi ada juga tahapan transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuhan-tumbuhan. Tahap selanjutnya yaitu kondensasi, atau bisa disebut juga dengan pengembunan. Tahap ketiga, presipitasi. Presipitasi adalah pembentukan hujan, salju, atau kabut. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi adalah proses penyerapan. Di sini saya akan memperlihatkan gambar terjadinya proses siklus air. Langsung saja ke pembahasan. 1. Tahap evaporasi. Apa sih yang dimaksud dengan evaporasi? Evaporasi adalah proses penguapan air yang bersumber dari laut, danau, dan sungai yang dibantu dengan cahaya matahari atau tenaga matahari. Pada tahap evaporasi ini ada juga tahap transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan yang bersumber dari tumbuhan atau tanaman. Selanjutnya, tahap kondensasi. Kondensasi adalah proses pengembunan pada ketinggian tertentu di atmosfer bumi. Pada proses ini, awan mengalami pengembunan yang terjadi penguapan dari daratan atau tahap evaporasi. Pada tahap kondensasi ini disebut juga pengembunan atau penumpukan pada awan-awan. Selanjutnya, tahap presipitasi. Tahap presipitasi adalah proses terjadinya pengumpulan atau pembentukan dari proses kondensasi yang mengumpul di awan jenuh. Lalu awan jenuh tersebut mencairkan gundukan tersebut dalam bentuk hujan, hujan salju, hujan es dalam bentuk kabut, dan yang lainnya. Selanjutnya, tahap infiltrasi. Infiltrasi pada proses ini adalah penyerapan cairan hasil presipitasi yang masuk atau menyerap ke dalam tanah yang menjadikannya sebagai air tanah. Lalu, air tanah tersebut berkumpul atau bermuara pada lapisan tanah tertentu, lalu mengalir ke danau, sungai, dan berakhir di lautan. Selanjutnya, dampak siklus air terhadap makhluk hidup, baik hewan, manusia, atau tumbuhan. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif pada manusia. Pada manusia, proses terjadinya siklus air dapat menjaga ketersediaan air bersih untuk berbagai macam kebutuhan manusia, seperti minum, mandi, masak, mencuci, dan banyak lagi yang lainnya. Pada tumbuhan, dampak positifnya yaitu untuk menyirami tanaman dan mengairi pertanian yang memiliki
yang dimiliki oleh manusia untuk menjadikan tanaman tersebut menjadi lebih subur dan sehat. Pada hewan biasanya digunakan untuk minum dan kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup itu sendiri. Dampak negatif. Pada dampak negatif ini, dalam kehidupan, apabila siklus hidrologi terganggu adalah terjadinya hujan dan banjir. Pemanasan global menaikkan suhu dan meningkatkan penguapan. Di beberapa daerah, terutama di daerah pesisir atau daerah di sekitar perairan, hal tersebut menyebabkan tingginya curah intensitas hujan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.